Yang kedua, melalui media gambar dan dokumen peserta didik dapat menunjukkan sikap tanggung jawab terhadap batas-batas wilayah bagian utara, selatan, timur, dan barat. Yang ketiga, setelah mengamati video, peserta didik dapat menyebutkan rumah tetangga terdekat bagian utara, selatan, timur, dan barat. Berarti ada tiga tujuan yang besok akan dicapai istilahnya nih. Kemudian untuk area pengembangan yang akan dicapai itu Untuk area pengembangan yang tidak dicapai yaitu dapat memperdalam pengetahuan siswa tentang cara menyebutkan batas-batas wilayah bagian utara, selatan, timur, dan barat dari sekolahnya. Sedangkan strategi yang dipersiapkan: satu, pembelajaran berdiferensiasi baik konten, proses maupun produk dengan menggunakan gaya belajar anak yang meliputi visual, auditori, dan kinestik berdasarkan asesmen yang sudah dilakukan. Yang kedua, menerapkan pembelajaran sosial emosional dengan cara anak menuliskan emosi yang sedang dirasakan pada selembar kertas. Yang ketiga, mengingatkan akan budaya positif berupa perilaku keras yang sudah pernah disepakati. 4, melakukan mindfulness kesadaran penuh dengan teknik stop. Dan yang keenam, menyiapkan LKPD untuk setiap individu dan kelompok. terima kasih. Untuk area pengembangan yang disampaikan dari sekitar tentang kemudian tadi malah sudah disampaikan lengkap ya dengan strateginya, termasuk ada penerapan budaya positifnya ya, kemudian ada kompetensi sosial emosional juga ada ya, kemudian ada mindfulness, caranya mempraktekkan teknik stopnya itu gitu dengan LKPD dan semoga nanti di proses pembelajarannya apa yang ibu rencanakan, kemudian strategi yang sudah disiapkan nanti bisa berjalan dengan lancar gitu, efektif. Kalau ibu ini sudah ada observasinya dan nantinya kita itu mulai untuk istilahnya supervisi ibu, tapi ya istilahnya belajar bersama terkait dengan observasi. Sekali lagi Bu, jadi kita tetap lagi di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah hari ini keadaannya baik. Sehat? Hari ini kita akan belajar tentang genan. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Berdoa dulu. Silakan yang tugas memimpin doa. Yuk, nomor absen. Ya, 30, 1, 2, Tahir. Ayo Tahir, tugas. Silakan lewatnya satu. Ya, yang. Ya, berapa mulai?
siswa dapat menjelaskan cara menyebutkan batas-batas wilayah bagian utara, selatan, timur, dan barat dari sekolah kita. Yang kedua, melalui media gambar DNA bagian bangunan, peserta didik dapat menunjukkan sikap tanggung jawab terhadap batas-batas wilayah bagian utara, selatan, timur, dan barat. Yang ketiga, setelah mengamati video, peserta didik dapat menyebutkan rumah tetangga terdekat bagian utara, selatan, timur, dan barat. Untuk mulai pembelajaran kita, coba kita lakukan jeda sebentar ya, untuk agar kita fresh ya, dengan latihan stop. Apa? Stop. STOP ya. Nah, kita mulai. Duduk tenang-tenang. Duduk, silakan duduk dengan baik. Silakan bisa. Bangkunya ditarik maju bisa. Nah, yuk. Mulai kita duduk lurus, pena ya, duduk. Tangan di depan meja, di atas meja. Nah, boleh pejamkan mata, tapi jangan kencang ya. Ambil napas lewat hidung, tarik, keluarkan lewat mulut. Nah, jangan dong. Ulangi ya, yuk. 3 menit ya. Keluarkan dari hidung. Ulangi. Tarik nafas lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Oh, hidung lagi. Tarik nafas lewat hidung. Udah gitu, tuh. Tarik nafasnya lagi lewat hidung. Keluarkan lewat mulut. Ulangi lagi. Tarik nafas. Keluarkan lewat mulut. Lagi. Lagi, sekali lagi. Tarik nafas. Nah, bagaimana perasaannya? Fresh? Kita akan belajar tentang DNA. Silakan bantu saya bisa. Bantu yuk. Sama Pakai. Nah, silakan deh. Lupa dulu.
sini ada tiang bendera. Di sana ada ruang kelas, kamu sudah tahu? Nah, sekarang Bu Guru tanya, yang sebelah timur, ya, yang unit ruang sebelah timur, kelas kita, kelas 1, ya, di kelas 1, sebelah selatan, ruang kelas 1, kelas berapa? 1. Belum. Ini ruang kelas 1. Yang sebelah selatannya ruang mana? Ruang mana? Kantor kepala sekolah. Terus yang sebelah utara ruang kelas 1. Ruang kelas 2. Nah, kita akan menuju ke barat. Ya, halo Tahir. Kita sudah sampai di halo Tahir. Kita sudah sampai di tiang bendera. Halo. Sebelah utara tiang bendera ada kelas berapa? Kelas 5. Kelas B dan 5. Yang sebelah sana ruang kelas 4. Sebelah selatan ruang kelas 4. Weh, selatan. Kelas 4, selatannya ruang kelas 4. Halo, kidule ruang kelas 4. Kok kelas 3? Setelah sampai ke ruang kelas 4, kita belok ke selatan. Kan? Belum. Novita, betul sekali. Ruang perpus. Selatan ruang perpus ada ruang apa? Kantor guru. Sebelah selatannya belum. Belum. Sebelah yang biasa untuk itu. Anak ruang laboratorium dan UKS. Pernah ke sana? Ya, sekarang yang bagian barat. Halo, kita berjalan ke barat. Nah, lapangannya, ya, sebelah selatan lapangan. Sebelah selatan lapangan. Selatan, halo, tahu selatan nggak? Gerbang, betul, jalan raya, ya. Terus lagi sebelah barat, ruang utama sebelah barat paling selatan. Ruang bagian barat yang selatan. Ada ruang kosong. Ruang kosong itu ya. Terus dijere sebelah utaranya kelas. Nah, sebelah utaranya lagi kelas 3B. Di situ ada ruang untuk apa ya? Belum. Sebelah utaranya ada gudang, betul. Di sini ada tempat parkir, ada rumah dinas, ada gudang, ada ruang pertemuan yang kemarin kamu untuk apa ya? Iya, di situ kamu di ruang pertemuan ada kelas. Ya. Nah, itulah denah kelas kita, denah SD kita. Sekarang siapa yang
Iya, betul sekali. Tepuk tangan buat kami. Sebelah selatannya ruang kelas 1. Selatan ruang kelas 1 mantap. Silakan tunjukkan. Siapa yang bisa? Iya, benar. Dede coba mana? Iya, betul sekali. Ini ruang kelas 1. Ini selatannya ruang kelas 1. Oke? Sebelah utara ruang kelas 1. Ruang kelas 1 sebelah utaranya. Belum. Kelas 2. Siapa yang tadi jawab kelas 2? Nobita, silakan tunjukkan nama kelas 2. Oh, kelas 2 Gibran. Silakan tunjukkan nama kelas 2. Ruang kelas 2. Mana kelas kamu? Iya, utaranya mana? Iya, ruang kelas. Iya, tepuk tangan, Gibran. Nah, selanjutnya siapa yang mau jalan-jalan ke bagian barat? Nah, Akila, guru tanya dulu. Yang bagian barat, ruang bagian barat, kelas berapa?
Coba kalian yang pegang berapa? Yang pegang berapa? Berikut adalah contoh denah. Dapatkah kalian membaca denah ini? Mari kita belajar untuk membaca denah-denah ini. Pada denah ini terdapat mengemudi, apa ya? Kita kerja kelompok tapi sudah dibagi lembar kerjanya. Dipegang kelompok 1 oleh Dava, kedua Gibran, ketiga Asna, keempat Zen, kelima Ana, dan keenam Rafa. Guru bantu yang pertama pertanyaannya baca Mas Dava. Mas Dava yang pertama. Pertanyaan Dava. Yang pertama. Oh iya. Apa arti denah? Ya. Tulis. Guru Yus ya. Denah, iya pertanyaannya denah merupakan di sini Mbak. Denah merupakan petunjuk. Iya, berupa gambar. Akan gambar menunjukkan, iya betul, yang menunjukkan kene Mas, tulisnya kene dimenki. Mimpi ben Asma nulisnya atau sekata denah.
silakan kakak dulu. Ame, halo. P. Semuanya silakan boleh. Asna, dia terus sendiri Asna nomor 1. Asna nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu. Menjelang siang ya. Menjelang siang. Ini buat kabar ya. Alhamdulillah sehat. Saya ini sebagai tindak lanjut yang kemarin di awal kita sudah melaksanakan observasi bahwa dari Kamis ini kemudian observasinya kemarin hari Jumat, kemudian untuk pasca observasinya hari ini. Nah, terkait dengan kegiatan hari ini, di pas observasi kita nanti banyak ngobrol Bu, refleksi tentang kegiatan yang kemarin sudah Ibu laksanakan. Barangkali ada kekurangan ataupun kendala-kendala yang Ibu hadapi. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan gitu. Semua Ibu ini. Kemarin sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan yang saya tulis di sini atau pelajaran pendidikan Pancasila gitu. Nah, setelah kemarin Buli melaksanakan pembelajaran itu, apakah ada hambatan ataupun kendala dari proses pertama sampai di penutup? Ada. Mungkin sebagai manusia biasa kita masih banyak kekurangan Pak, yang direncanakan tidak sesuai dengan pelaksanaan. Apalagi pembelajaran di kelas 1 banyak sekali pembahasannya Pak, terutama pada waktu penyampaian materi Pak. Anak kelas 1 itu tidak sepinter, tidak kelas tinggi. Di kelas 1 untuk membaca saja masih tertinggal 25% Pak, bisa membaca. Jadi untuk itu saja saya sudah telateni Pak. Telateni dari semester 2 Pak. Seperti les privat juga. Yang tertinggal itu masih dari 33 anak yang belum bisa membaca itu sekitar 6 Pak. Baca atau termasuk baca tulis? Baca tulis. Itu 6 anak itu mungkin dari TK-nya enggak terlalu itu Pak, masih nol besar juga. Masih nol pengetahuan semua Pak. Jadi untuk membaca, menulis juga sangat terlambat. Makanya untuk istirahat secara periodik Pak. Setelah membaca, menulis selesai, yang 6 itu saya telateni Pak setiap hari. Itu untuk materi pembelajaran. Nah, untuk yang kerja kelompok itu juga banyak hambatan, terutama yaitu untuk melaporkan hasil kelompoknya juga. Itu paling diwakili oleh yang ketua kelompok yang saya anggap mampu mengutarakan pendapatnya. Oh gitu ya Bu ya. Berarti yang Ibu rasa ada kendala di ibaratnya awal karena tidak sesuai perencanaan, karena hubungannya dengan anak yang kurang atau belum mahir tulis membaca. Kemudian tadi saya catat itu ada beberapa yang khususnya di kerja kelompok itu belum bisa semua, tapi diwakili gitu. Untuk selanjutnya ketika tadi menemukan kendala yang seperti itu, mungkin ada kegiatan ataupun solusi lain yang bisa dilaksanakan oleh bisa dilaksanakan. Itu saya usahakan di akhir pembelajaran
ada perbaikan, dan untuk yang sudah mampu mungkin pengayaan untuk PR. Ya ini ada perbaikan. Nah, kalau misalkan Bu, apa namanya yang saya lihat kemarin kan dari segi diferensiasinya ini, kemudian penataan tempatnya, menurut Ibu apakah ada penempatan khusus atau bagaimana untuk siswa? Untuk penempatan siswa di kelompok Oke. itu saya acak, Pak. Cuma setiap kelompok itu pasti ada anak yang kurang mampu dan ada anak yang mampu. Tapi untuk kesehariannya saya yang anak yang kurang mampu itu saya kelompokkan sendiri, Pak. Jadi biar ada pantauan bimbingan khusus untuk anak-anak yang kurang mampu. Alhamdulillah tinggal 6 anak, Pak, yang dari 33 siswa ini. Tinggal 6 anak ya. Itu yang terlalu banget. Nah, kepada yang sisa 6 tadi, ini juga pencapaian yang luar biasa menurut saya dari awalnya 33 kemudian sisa 6 anak. Rencana berikutnya untuk yang 6 anak ini Untuk rencananya tetap sangat laksanakan untuk bimbingan, Pak. Kayak privat setiap akhir pembelajaran sekitar setengah jam, Pak. Nah, baik, yang berikutnya Bu, selama di praktek kemarin gitu, itu menurut perasaan Bu ini apa sudah ada hal-hal baru ataupun hal-hal positif yang sudah dilakukan dalam pembelajaran kemarin? Alhamdulillah ada berkat wayahan namanya itu ya, dari imbasan Pak Derajat juga. Imbasan Pak Derajat kita yang sudah sepuh juga kepengin, Pak, seperti yang muda untuk pembelajaran kita juga perlu peningkatan dengan adanya pembelajaran itu harus kita lakukan, tetapi juga memenuhi hambatan. Kalau kita yang sehari-hari kita lakukan itu memakai metode pembelajaran satu untuk membelajarkan anak itu lebih gampang, Pak, daripada yang diferensiasi itu. Sebenarnya kita namanya pakai metode ini, yang anak-anak itu kan secara merata bisa saya menilai, Pak. Tapi kalau ini yang pakai drama, yang pakai visual, kan juga anaknya ini. Tapi kalau yang saya pakai keseharian itu, saya pakai metode tanya jawab, otomatis kayak di loh, Pak. Jadi kita bisa melihat Fokus ya. bisa ini loh apa itu. Tapi dengan adanya model pembelajaran yang khususnya berdiferensiasi, kalau menurut Ibu itu untuk pembelajarannya bagaimana? Lebih aktif anak. Terus mungkin bagi anak yang lebih kemampuan tertinggi itu justru malah menggunakan metode kreatif juga, aktif juga. Selanjutnya kemarin juga saya lihat ada unsur apa namanya sosial emosionalnya gitu. Misalnya seperti anak yang ada yang maju atau berani maju untuk memimpin doa dan lain-lain. Itu menurut Ibu kebiasaan seperti itu yang bagaimana? Yang sudah dilakukan dan perlu itu barusan yang absen mandiri juga baru saya lakukan. Itu berarti melatih anak untuk berani tampil untuk memimpin doa, dan mengabsen apa ya, berarti yang tidak hadir itu bisa oh ini yang tidak hadir, ini yang absen, ini yang izin juga, yang terbukti absensi mandiri juga tugas dari yang
Bu, kalau misalkan ini dibanding dengan pembelajaran yang sebelum-sebelumnya nih, dengan pembelajaran yang model atau metode kemarin, itu menurutku sendiri untuk prosentasenya gitu itu bagaimana Bu? Prosentasenya mungkin yang kita lakukan setiap hari itu baru 75%. 75%. Materi yang ini mungkin sudah nyampe 85-90 Pak. Iya. Tapi ya kembali itu ke anak yang kemampuannya rendah nggak bisa kerja Pak. Jadi sebagai apa penghambat Pak. Sampai kendala gitu, kendala situ gitu. Tapi tadi kalau tidak salah kendala tersebut juga katanya ibu mau tetap melakukan bimbingan khusus betul gitu. Kemudian dengan adanya metode atau pembelajaran yang kemarin itu ada apresiasi, kemudian saya juga kemarin melihat kayak ada di persepsinya khususnya ini ada kayak semacam anak-anak tarik nafas gitu. Itu menurut ibu gimana, itu langkah apa? Itu pendahuluan ya, pendahuluan yang mungkin sebelumnya belum saya lakukan Pak. Itu setelah ada CGP Pak, mungkin itu yang menurut saya yang apa ya, yang berubah gitu ya Pak. Dengan Pak Derajat, oh ya benar ya, kok ada dari guru penggerak itu ada moto untuk berubah, bergerak dan merubah. Itu juga kita tergugah Pak, oh iya betul juga ya, ini ada kayak istilah penularan gitu ya Pak, dari yang muda yang mengikuti yang CGP itu Pak. Dari itu saya nggak pernah gitu kayak ya seperti monoton lah Pak. Tapi setelah ada penularan dari CGP itu saya laksanakan Pak. Kalau menurut ibu untuk pengimplementasian teknik-teknik yang seperti itu khususnya di kelas 1, kendalanya apakah ada? Alhamdulillah kemarin kayaknya ya kurang dari karena mungkin masih awal juga nih mungkin awal anak kelas 1. Kadang misalnya kemarin juga ada yang disuruh merem tapi malah apa sih Bu? Gitu. Iya. Malah kayak seolah-olah kayak mau sulapan. Oh iya. Imajinasi anak beda-beda. Karena memang bagus. Tapi kedepannya menurut ibu maksudnya teknik seperti itu saya akan usahakan secara terus menerus Pak, kontinu sebagai persiapan anak untuk pembelajaran di hari itu. Fresh juga untuk persiapan ya, biar anak itu perhatian ke pembelajaran. Apa namanya? Saya juga mengapresiasi terkait dengan pemanfaatan IT. Ada video yang disampaikan dalam pembelajaran kepada anak khususnya. Menurut ibu, ya memang karena IT untuk zaman sekarang penting gitu. Dari segi kendalanya apa ada? Kendalanya pengoperasiannya Pak. Iya, kita yang lansia itu apa ya, gaptek ya Pak. Gaptek istilahnya. Jadi kita masih minta bantuan kepada yang muda, yang pintar Pak, itu hambatannya. Mungkin solusi biar kedepannya ya minimal tidak beragam rencananya Bu gimana? Ya belajar lagi. Tapi luar biasa gitu untuk ibu yang notabene hampir purna gitu, maksudnya masih keyang dalam masih semangat untuk pembelajaran, apalagi dengan teknik yang sudah kekinian ibaratnya, kemudian memanfaatkan itu. Kedepannya Bu, apakah ada istilahnya niatan untuk berubah ataupun merubah mindset pembelajaran yang seperti sebelumnya, mungkin yang belum seperti sekarang, ada yang Insya Allah ada Pak. Cuma ya itu kita harus
bantuan otomatis penularan dari yang muda-muda itu Pak. Kalau kita mengoperasikan diri lunak-lunuk Pak. Iya. Istilahnya ada kolaborasi gitu Iya, ya. betul. Kalau kesehariannya juga saya pasti ada bantuan Pak. Terutama untuk apa istilahnya yang mengerjakan rapot yang online juga. Kita mesti ya lunak-lunuk juga, kita minta bantuan kepada yang muda-muda yang pinter IT juga. Yang berikutnya terkait dengan pemanfaatan waktu untuk pembelajaran kemarin yang Ibu rasakan, apakah sudah sesuai dengan waktu yang direncanakan? Karena kan di rencana pembelajaran kan ada beberapa poin materi terkait waktu, apakah sudah bisa tersampaikan semua? Untuk waktu kemarin kayaknya kurang ya Pak. Ada materi yang tertinggal, ada materi yang terlupakan. Jadi mungkin kita tidak sesuai dengan perencanaan, masih ada materi yang tertinggal terkait dengan alat peraga juga yang kemarin kita buat itu ada yang belum tersampaikan di WhatsApp itu Pak, bacaan di WhatsApp kan belum tersampaikan juga kemarin. Oh setelah selesai, oh belum disampaikan kepada aku. Ya maklum lah, usia juga mungkin kita harus juga mungkin membuat konsep juga Pak. Tapi kita hanya mengandalkan RPP juga. Lagi sehubungan dengan tadi terkait dengan ada materi yang belum tersampaikan karena ada beberapa alat peraga yang mungkin belum disiapkan optimal gitu. Untuk kedepannya supaya mungkin tidak terjadi ataupun supaya bisa waktunya pas kemudian materi yang disampaikan, ada langkah-langkah yang nantinya akan disiapkan. Semua ada. Kita sebelum pembelajaran buat konsep Pak mungkin untuk pendahuluan sekian menit kita buat konsep materi intinya dan penutupnya, evaluasi juga di situ ada. Kita kemarin belum sempat membuat konsep itu, sekedar oret-oretan lah Pak. Belum ada konsep. Istilahnya berarti ke depan belajar dari pengalaman yang sebelumnya sudah ada ini ya, sudah ada apa ya namanya, gambaran yang kemarin dirasa kayak tadi misalkan anak-anak belum semuanya mendapatkan materi, ibaratnya ada persiapan khusus begitu. Baik, mungkin itu Bu kegiatan pasca observasi setelah kita kemarin sama-sama di kegiatan observasi. Terima kasih atas waktunya, sehat-sehat Ibu, matur nuwun, dan kemudian semoga juga yang muda-muda bisa melanjutkan perjuangan yang berpihak kepada murid. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.